Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Nurimama dari kelas 11 Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Banyuwangi. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang dana kas kecil. Perlu diketahui, kas kecil adalah bagian dari pengelolaan kas besar yang diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Jadi teman-teman bayangin nih, teman-teman punya usaha, entah itu usaha online, entah itu usaha kelontong, entah itu usaha UMKM. Pasti setiap harinya akan terjadi yang namanya transaksi. Nah, transaksi tersebut pasti kan menggunakan uang tunai. Karena seringnya terjadi transaksi atau pengeluaran tersebut, diperlukannya sistem untuk mengefisiensikan cara kerjanya, yaitu dengan dibentuklah dana kas kecil. Jadi intinya nih, tujuan dari pembentukan dana kas kecil sendiri yaitu untuk membantu kas utama atau kas besar. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan kas kecil. Tahap yang pertama yaitu menafsirkan jumlah uang yang diperlukan untuk dana kas kecil. Jadi tahap ini yaitu menentukan jumlah uang yang diperlukan atau menentukan saldo kas kecil sendiri. Selanjutnya setelah ditafsirkan atau setelah ditentukan jumlahnya, akan ditarik sebuah cek dengan keterangan untuk dana kas kecil. Setelah cek tersebut ditarik, akan dicairkan. Pencairan cek ini, uang yang diperoleh akan diberikan kepada kasir kas kecil atau dipegang kasir kas kecil. Selanjutnya pasti terjadi yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini pasti ada yang namanya bukti transaksi. Bukti tersebut atau bukti transaksi ini akan digunakan oleh pemegang kas kecil untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan buku kas kecil. Memasuki materi inti yaitu sistem pencatatan dana kas kecil atau metode pencatatan dana kas kecil. Sistem pencatatan dana kas kecil sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode tetap atau sistem dana tetap atau impress fund system. Dan yang kedua adalah metode tidak tetap atau sistem dana tidak tetap atau metode fluktuasi. Kalau metode tetap mengusahakan saldo dana kas kecilnya ini selalu tetap, sedangkan metode tidak tetap nilainya atau saldo kas kecilnya di sini yaitu berubah-ubah. Simpelnya nih, metode tetap itu bersifat untuk menetapkan saldo kas kecil agar nilainya selalu tetap. Dalam artian nih, metode klaim. Jadi, semisal sudah ditentukan bahwa saldo kas kecilnya di sini nilainya adalah 5 juta. Maka seterusnya saldo kas kecilnya yaitu 5 juta. Entah itu terjadi pembayaran, pengeluaran biaya atau apapun yang terjadi, maka saldo kas kecilnya yaitu tetap sebesar 5 juta. Contoh nih, dari 5 juta kita pakai untuk membeli perlengkapan kantor sebesar 2 juta. Maka setelah diklaim, dana tersebut akan dikembalikan atau diisi kembali juga sebesar 2 juta. Karena itulah dana kas kecil atau saldo kas kecilnya akan tetap menjadi 5 juta. Jadi kas besar ini menyetor atau mengisi kembali dana kas kecil sebesar biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dana kas kecil atau saldo kas kecilnya bersifat tetap. Sedangkan metode tidak tetap yaitu saldo kas kecilnya berubah-ubah. Jadi nilai kas kecil di metode tidak tetap ini ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan, bisa ditambah, bisa dikurangi. Karena itu saldonya bersifat berubah-ubah atau tidak tetap. Contoh nih, misal memasuki akhir bulan, kegiatan perusahaan atau kebutuhan perusahaan meningkat. Karena itulah
saldo kas kecilnya perlu ditambahi. Sedangkan contoh lain nih pada awal bulan. Pada awal bulan perusahaan sedang sepi-sepinya, sedang tidak ada pengeluaran yang banyak, karena itu mungkin saldo kas kecilnya perlu dikurangi, jadi bisa dikurangi. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari perbedaan metode tetap dan metode tidak tetap. Metode tetap itu saldo atau nilai atau dana kas atau apapun itu saldo kas kecilnya bersifat tetap. Sedangkan pada metode tidak tetap bersifat berubah-ubah atau tidak tetap. Yang kedua, pada metode tetap kas kecil akan diisi kembali oleh kas besar sebesar yang dikeluarkan atau sebesar biaya yang dikeluarkan pada transaksi sebelumnya. Sedangkan pada kas besar, pengisian kembali ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan pencatatan transaksi dalam jurnal metode tetap atau impres maupun metode tidak tetap atau fluktuasi pada dana kas kecil. Yang pertama adalah transaksi pembentukan dana kas kecil. Pada metode tetap maupun metode tidak tetap, pencatatan transaksi pada jurnal sama, yaitu kas kecil pada kas. Kas di sini bisa dalam artian kas besar. Yang kedua, pemakaian. Pemakaian di sini berarti pengeluaran dari kas kecil atau pembayaran beban-beban maupun pembelian yang relatif kecil. Pada metode tetap, jurnalnya yaitu tidak ada atau tidak di jurnal. Sedangkan pada metode tidak tetap, jurnalnya yaitu beban-beban pada kas kecil. Karena transaksi pemakaian pada metode tetap sendiri yaitu hanya terjadi penyimpanan bukti transaksi. Oleh karena itu, ketika terjadi transaksi tidak langsung dicatat. Sedangkan pada metode tidak tetap, setelah melakukan pengeluaran akan langsung dicatat. Yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil atau penggantian. Pada metode tetap, transaksi yang sudah terjadi dan belum tercatat akan dicatat di sini dengan jurnal beban-beban pada kas. Sedangkan dalam metode tidak tetap, jurnalnya yaitu kas kecil pada kas. Yang keempat adalah akhir periode pembukuan. Pada metode tetap, jurnalnya yaitu beban-beban pada kas kecil. Sedangkan pada metode tidak tetap, yaitu tidak ada jurnal. Dari pencatatan jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode tetap pencatatannya dicatat pada saat pengisian dana kembali. Jadi transaksi-transaksi yang telah terjadi dicatat pada saat pengisian dana kembali. Sedangkan pada metode fluktuasi atau metode tidak tetap dicatat langsung ketika terjadi transaksi. Jadi ketika kita membayar air, maka pada saat kita membayar tersebut maka langsung dicatat pada jurnal. Langsung kita memasuki ke contoh soal. Pada awal bulan Februari 2010, manajer koperasi makmur bersama untuk dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk sebesar Rp1.500.000 yang akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya selama bulan Februari 2010. Langsung kita masuk ke jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 terjadi pembentukan dana kas kecil sebesar Rp1.500.000. Karena itu jurnal pada metode tetap maupun metode tidak tetap yaitu sama, kas kecil pada kas sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya adalah pada transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Februari, diantaranya pada tanggal 4 Februari membeli materai perangko sebesar Rp225.000. 10 Februari membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp600.000. 12 Februari membeli bensin, solar, dan minyak sebesar Rp275.000. 17 Februari membayar bahan perbaikan gedung kantor sebesar Rp850.000. 25 Februari membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Kita lihat jurnalnya. Pada metode tetap sudah dikatakan sebelumnya bahwa pencatatan terjadi yaitu pada saat pengisian dana kas kecil. Oleh karena itu,
pada tanggal 4, 10, 12, 17, 25 pada metode tidak tetap yaitu tidak di jurnal, yaitu pada tanggal 4, 10, 12, dan 17, 25. Sedangkan pada metode tidak tetap yaitu beban-beban pada kas kecil, diantaranya pada tanggal 4 beban materai dan perangko pada kas kecil sebesar 225.000. Pada tanggal 10 beban perbaikan kendaraan pada kas kecil sebesar 600.000. Pada tanggal 12 beban bahan bakar pada kas kecil sebesar 275.000. Pada tanggal 16 karena dalam soal kas kecil akan diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Berarti pada jurnal ini tanggal 16 terjadi transaksi pengisian dana kembali. Pada metode tetap yaitu beban-beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat akan dimasukkan, yaitu dengan jurnal beban-beban pada kas sebesar 1.100.000 dari total transaksi sebelumnya. Sedangkan pada metode tidak tetap, jurnalnya yaitu kas kecil pada kas sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Februari dan 25 Februari membayar ini tadi, yaitu pada metode pada jurnalnya pada metode tetap tidak di jurnal. Pada metode tidak tetapnya yaitu beban perbaikan bangunan pada kas kecil sebesar 850.000, sedangkan kantor sebesar 450.000. Kemudian di akhir bulan langsung memasuki ke awal bulan selanjutnya yaitu Maret akan terjadi pengisian dana kas kecil kembali, yaitu macam-macam beban pada kas sebesar 1.300.000 dari total transaksi sebelumnya, yaitu tanggal 17 dan 25, 850 ditambah 450.000. Sedangkan pada metode tidak tetap jurnalnya itu kas kecil pada kas. Penjelasan tambahan nih, kenapa pada metode tetap maupun metode tidak tetap pada saat pengisian dana kas kecil kembali nilainya berbeda atau jumlahnya berbeda. Contohnya pada tanggal 16 pada metode tetap jumlahnya 1.100.000, sedangkan pada metode tidak tetap jumlahnya 1.500.000. Perlu diingat bahwa pada metode tetap transaksi yang terjadi itu hanya dibayar, belum dicatat, sedangkan pencatatan sendiri itu dilakukan pada saat pengisian dana kembali tersebut. Jadi jumlahnya pada saat pengisian dana kas kecil kembali tersebut adalah sama dengan apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah dibayarkan pada transaksi sebelumnya, yaitu pada tanggal 4, 10, dan 12. Sedangkan pada metode tidak tetap sendiri yaitu bahwa sebenarnya jumlah saldo dana kas kecil pada metode tidak tetap itu berubah-ubah berhubung dalam soal tidak tertulis atau tidak diketahui. Karena itu pada saat pengisian dana kas kecil kembali disamakan dengan nilai pembentukan dana kas kecil sebesar 1.500.000. Contoh juga pada tanggal 1 bulan Maret, di situ tertera pada metode tetap jumlahnya yaitu 1.300.000 didapat dari jumlah transaksi yang terjadi sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 dan 25. Sedangkan pada metode tidak tetap yaitu sebesar 1.500.000. Karena itu di akhir dapat dibuat kesimpulan bahwa metode tetap ini emang saldo dana kas kecilnya itu akan selalu tetap, yaitu sebesar 1.500.000 ini tadi, sedangkan metode tidak tetap sendiri akan berubah. Sekian dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.